Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini, namanya presiden Belgedes. Nah, kok terakhir permainannya kok kayak gini? Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya dan membuat saya syok. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Jadi saya itu nangis, betul-betul. Bu Ageng itu, ngapa Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini seperti amanah reformasi 98. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ingin mempunyai presiden contoh, role model, presiden yang baik. Dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Tetaplah tegak lurus, jangan abu-abu, jangan mencela-mencela. Harapan itu terpenuhi ketika pada akhirnya Pak Jokowi terpilih, bekerja dengan benar, melayani masyarakat. Putra-putranya cuma jualan martabak, pisang, nggak ada ambisi politik. 2014 coba ditampilkan lagi itu waktu mau berangkat itu culun-culun semua. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini, namanya presiden Belgedes. Nah, kok terakhir permainannya kok kayak gini? Nangis, sedih. Jadi Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya untuk goalnya memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Ojo kesusu, ojo gerasa gerusu, jangan tergesa-gesa. Tuh yang tertanam di sini sampai saat ini. Budayawan Butet Kertarajasa berharap Gibran Rakabuming Raka tak menerima pinangan sebagai bacawa pres salah satu kandidat capres. Menurutnya hal itu karena Gibran belum punya pengalaman memimpin bangsa. Wali kota Solo tersebut pun merespon permintaan Butet, namun ia tak banyak berkomentar. Gibran mengaku pasif soal dorongan menjadi cawapres. Tanya yang ngurus SKCK tadi aja ya kalau saya pasif, kata Gibran. Dilansir Detik Jateng Kamis 19 Oktober 2023. Sementara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang disebut-sebut memuluskan jalannya jadi cawapres, Gibran meminta agar masyarakat sendiri yang menilai. Itu biar warga yang menilai ya, pungkasnya. Sebelumnya, Budayawan Butet Kertarajasa menanggapi sidang MK yang membahas soal batas usia capres-cawapres. Butet berharap ada mukjizat dalam putusan MK tersebut jika gugatan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun dikabulkan MK. Kalau Senin 16 Oktober nanti, Mahkamah Konstitusi memutuskan usia wakil presiden biasa 35 tahun. Saya cuma berdoa ada keajaiban semesta, ada mukjizat, kata Butet kepada wartawan di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Jumat 13 Oktober. Mukjizat yang dimaksud Butet yakni agar putusan itu diberlakukan tahun 2029 dan agar Gibran tak terima pinangan jadi cawapres. Pertama, mukjizatnya adalah MK memutuskan itu diberlakukan 2029. Mukjizat kedua, Mas Gibrannya yang tidak bersedia karena Mas Gibrannya menyadari masih belum punya akar, belum punya pengalaman sebagai pemimpin bangsa, baru punya pengalaman di level kota. Nantilah, saya yakin Mas Gibran mewakili sikap-sikap ayahnya yang tahu diri.
dia akan berguru pada ayahnya. Urai Butet dilansir Detik Jogja. Diketahui, Baca Pres Koalisi Indonesia atau KIM, Prabowo Subianto resmi mengumumkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendampingnya. Kita telah merembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, ujar Prabowo di kediamannya Jakarta Selatan Minggu 22 Oktober. Prabowo menegaskan tidak ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai keputusan tersebut. Dia kembali menyatakan keputusan tersebut merupakan konsensus dari parpol dalam Koalisi Indonesia Maju. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju, jelasnya. Diketahui para ketua umum partai politik, ketum parpol, Koalisi Indonesia Maju berkumpul di rumah bakal Capres Prabowo Subianto Minggu 22 Oktober 2023 malam. Mereka menggelar rapat finalisasi terkait cawapres. Dalam kurun 2 waktu terakhir, Gibran bergerak menemui ketum-ketum parpol KIM mengusung Prabowo. Gibran menemui ketum PAN Zulkifli Hasan dan ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman mereka masing-masing. Gibran juga menemui ketum Golkar Erlangga Hartarto di acara Rapimnas Golkar. Rencananya Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu 25 Oktober. Dan pada tanggal 25 hari Rabu, kita akan daftar di KPU, kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Minggu 22 Oktober. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku merestui Gibran yang diusulkan Partai Golkar sebagai cawapres pendamping Prabowo. Menurut Jokowi, hal itu menjadi tugasnya sebagai orang tua. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi usai apel Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya Minggu 22 Oktober. Jokowi mengaku tidak mencampuri urusan Gibran sebab ia menganggap anaknya sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, tegas Jokowi. Ibu negara Iriana Jokowi pun mengisyaratkan restunya untuk Gibran menjadi cawapres pendampingi Prabowo. Bukan lewat kata tapi acungan jempol. Iriana Jokowi turut hadir dalam apel Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya sejak awak media menanyakan restu dirinya ke Gibran maju cawapres. Iriana Jokowi tidak memberikan sepatah kata pun, ia hanya mengacungkan jempol sambil berlalu. Sempat heboh juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo karena membuat SKCK untuk kebutuhan Pilpres 2024. Menteri BUMN itu diketahui mengunggah momen kebersamaan dengan Prabowo dan Zulkifli Hasan. Dalam unggahannya, Erick Thohir berpantun menyinggung demi cinta harus banyak sabar. Dilihat Detik.com di akun Instagram resmi Erick Thohir, Minggu 22 Oktober, Erick Thohir mengunggah momen itu saat menghadiri Hari Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Prabowo dan Zulkifli Hasan juga hadir dalam acara tersebut. Terlihat Prabowo menggandeng erat tangan Erick Thohir yang berada di sebelah kirinya. Erick juga nampak menoleh ke arah Zulkifli Hasan yang berada di sisi kanan Prabowo sambil tersenyum. Momen kebersamaan itu pun diunggah Erick. Tak lupa Erick menuliskan pantun dalam keterangan foto tersebut. Apa katanya? Jalan bareng ke Hari Santri, bikin mulut tersenyum lebar. Baru pergi sehari sudah kangen istri, demi cinta memang harus banyak sabar. Di sisi lain, Detik Pagi edisi Senin 23 Oktober juga akan membahas Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan gugatan batas usia maksimal 70 tahun untuk Capres-Cawapres. MK akan memutuskan gugatan tersebut hari Senin 23 Oktober. Partai Gerindra optimis gugatan tersebut tidak akan diterima. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai gugatan itu bertentangan dengan UUD 1945. Kami optimis gugatan tersebut pasti tidak akan diterima karena bertentangan dengan UU Dasar 45. Ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Kertanegara, Minggu 22 Oktober. Dasko menyatakan jika dilihat dari aspek hukum, batasan usia tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dirinya yakin bahwa hakim tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Ya, kalau kami lihat dari aspek hukum, kalau kemudian itu menurut Hakim Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak disebutkan, batas usia sehingga kami berkeyakinan batas atas, batas bawah itu kan pertimbangan Hakim Konstitusi, tuturnya. Ketua Umum PBB yang juga ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra merespon kabar MK yang akan memutus perkara nomor 102/PUU 21 tahun 2023 perihal gugatan batas usia maksimal Capres dan Cawapres 70 tahun. Yusril mengatakan penetapan usia Capres-Cawapres merupakan ranah pembentukan undang-undang yakni DPR dan Presiden. Tidak ada isu konstitusional di sini karena berapapun batas usia yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan UUD 45.
Sepanjang seseorang sudah dewasa menurut hukum, kata Yusril dalam keterangan tertulisnya Jumat 20 Oktober 2023. Yusril berharap MK tidak menciptakan keputusan kontroversial dan problematik. MK seyogyanya memegang teguh asas ini agar tidak menciptakan putusan kontroversial dan problematik, mengingat putusan MK itu bersifat final dan mengikat, ujarnya. Yusril mengatakan tidak ada unsur kepentingan politik dalam pendapatnya. Mengingat partainya merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju, Yusril mengatakan pendapatnya itu paralel, baik dari sudut pandang akademik maupun dari sudut pandang kepentingan politik. Koalisi Indonesia Maju bertekad menegakkan hukum dan konstitusi secara adil dan jujur agar mampu mensejahterakan rakyat dan mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, ujar Yusril. Berdasarkan jadwal sidang yang tertera di situs MK diakses Detik.com pada Kamis 19 Oktober, terdapat sejumlah agenda pembacaan putusan soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Senin 23 Oktober 2023 pukul 10 WIB, MK akan mengucapkan putusan mengenai perkara 107/PUU 21/2023 tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu dengan pemohon Rudi Hartono. Jika permohonan pengujian terhadap pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini dikabulkan, putusan ini akan menutup peluang Prabowo Subianto yang kini berusia 73 tahun untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.